Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi adhaba annal hazan inna rabbana laghafurun syakur. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Hadirin sidang salat tarawih, sebelum dimulai saya minta keridhaannya untuk membaca suratul Fatihah, khusus untuk Tuan Guru Al-Alamah Al-Arif Billah Sayyid Alwi Al-Maliki. Hari ini tepat 15 Ramadan 1425 Hijriah, beliau telah berpulang ke pangkuan Allah, dan sekarang sudah 18 tahun beliau berpulang ke pangkuan Allah. Semoga dengan lantaran beliau, kearifan dan kealiman beliau serta keagungan dari kewalian beliau menjadi sabab buat kita semua dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala dan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Ala hadiniya wa ala niyatin salihah wa ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu wa ila Sayyid Alwi Al-Maliki. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Hadirin, salat tarawih hari ini adalah hari ke-15. Berarti kita sudah berada di fase kedua, maghfirah. Adapun hari ini temanya adalah investasi atau manifestasi. Puasa adalah manifestasi dunia dan akhirat. Hadirin yang berbahagia, investasi itu ada investasi yang resmi, ada investasi yang bodong atau tidak resmi. Apa hubungannya? Apa korelasinya antara puasa dengan investasi? Ada korelasinya. Pertama, Allah jadikan puasa ini sebagai pembanding atau pembeda. Pembedanya apa? Antara yang puasa dengan yang tidak puasa. Itu pembandingnya, itu korelasinya. Terus apa hubungannya dengan investasi? Puasa ini adalah investasi kita. Artinya, jadikan puasa ini adalah puasa yang terakhir kalinya buat kita. Kenapa demikian? Karena kita tidak ada yang bisa menjamin tahun yang akan datang atau detik hari ini masih bisa merasakan nikmatnya puasa, masih bisa merasakan nikmatnya bernafas. Belum tentu bisa. Terus investasi bodong apa maksudnya? Ada yang puasa tapi kayak orang gak puasa. Contohnya apa? Dia puasa nih dari terbit fajar sampai terbenamnya matahari, tetapi di pertengahan jalan menjelang zuhur atau bangun tidur kedatangan tamu, dan tamunya itu membicarakan orang lain. Berarti gugur ya pahala puasanya? Pasti gugur. Karena apa? Karena tidak bisa menghindarkan salah satu larangan dari puasa. Itu secara tidak langsung. Yang secara langsungnya apa? Secara langsungnya bangun tidur itu memikirkan orang lain, bukan memikirkan bagaimana kita bisa untuk ibadah kepada Allah. Hadirin jamaah sekalian,
investasi yang paling besar ketika Ramadan itu banyak, tapi yang kita ambil itu hanya satu. Apa? La'allakum tattaqun. Itu investasi yang paling besar. Itu target terakhirnya, la'allakum tattaqun. Tetapi itu hanya sebuah gelar di badan kita, la'allakum tattaqun. Terus apa contohnya dari la'allakum tattaqun? Dia menjaga wudunya, dia menjaga sholatnya. Menjaga sholatnya apa? Menjaga sholat di awal waktu. Itu yang berat menjadi la'allakum tattaqun. Orang lain bisa bicara, dan mubalik yang lain bisa bicara tentang la'allakum tattaqun. Tetapi kita yang mustami'an, yang mendengarkan, itu sulit sekali. Jangankan yang mendengarkan, yang bicara pun belum tentu nanti setelah Ramadan bisa menjadi la'allakum tattaqun. Hadirin jamaah sekalian, yang harus kita perhatikan ketika kita mau investasi itu, ada badan hukumnya enggak? Kalau ada badan hukumnya, langsung kita simpan investasi itu. Artinya apa? Kita ini puasa sudah ada badan hukumnya. Apa badan hukumnya? Firman Allah, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Itu investasi yang ada badan hukumnya. Apalagi investasi yang ada badan hukumnya, sumu tasihu, puasalah kamu sehingga kamu sehat. Itu bagaimana setelah puasa banyak yang sakit, ada yang sakit mah, ada yang migrain, ada yang sakit segala macam. Berarti apa? Dia tidak menjalankan badan hukum yang Allah kasih, yang Rasul kasih. Apa? Sumu tasihu, berpuasalah sehingga kamu sehat. Orang buka puasa harusnya sunnahnya itu teh manis sama kurma, ini semuanya dimakan. Ada teh manis, ada es teh, semuanya diminum, semuanya dimakan. Jadinya ketika sholat, bukan inna sholati wa nusuki wa mahyaya, tetapi apa? Kekenyangan. Jadi kita tidak bisa investasi kepada Allah. Ini investasi termahal buat kita semua. Tahun lalu, 2 tahun lalu, saudara-saudara kita sudah berpulang terlebih dahulu. Karena apa? Karena sesuatu penyakit, dan akhirnya dia tidak bisa meneruskan investasi yang dia miliki. Nah, kita dilanjutkan kembali oleh Allah untuk bisa ketemu lagi dalam bulan Ramadan. Berarti apa? Allah pengen tahu investasi kita sudah sampai mana. Kalau investasi kita cuma sampai itu saja, berarti investasi kita baru setengah. Bukan tidak berhasil, baru setengah. Yuk kita sama-sama jadikan Ramadan ini sebagai investasi terakhir buat kita kepada Allah. Sebab apa? Kalau kita tidak jadikan ini investasi terakhir kepada Allah, maka bisa jadi kita termasuk orang yang merugi, bukan orang yang beruntung. Dan tercerminlah investasi ini ke dalam surat Asy-Syamsi, qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Sungguh beruntung orang yang mensucikan jiwanya, dan sungguh beruntung orang yang mengotori, yang sungguh merugi orang yang mengotori jiwa. Berarti ketika sudah 30 hari atau 29 hari berpuasa, berarti kita siap-siap minal aidin wal faizin, dan siap-siap menjadi Idul Fitri. Terima kasih para hadirin sekalian atas waktunya, dan kita berdoa semoga senantiasa kita semua yang ada di sini, wabil khusus Ketua DKM Masjidul Muslimin dan Imam Rawatib beserta jajarannya, diberikan kesehatan Allah Subhanahu wa taala, dipanjangkan usianya oleh Allah Subhanahu wa taala, ala hadiniyah wa ala niyatin salihah wa ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah.
Wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.